Kita ke informasi selanjutnya, bapak dan anak jadi tersangka pembunuhan mayat dalam karung di Musi Banyu Asin. Korban tewas setelah ditembak sebanyak 4 kali oleh sang bapak. Penemuan mayat yang dilakukan oleh warga dilaporkan ke pihak polisi setempat. Polisi juga langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Korban berinisial RM, 39 tahun, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk dilakukan pemeriksaan autopsi. Pelaku pembunuhan yang merupakan pegawai ASN berhasil diamankan di rumahnya tanpa ada perlawanan. Kejadian ini bermula ketika pelaku merasa kesal terhadap para pencuri yang ada di kebun sawit miliknya. Pelaku langsung memburu pencuri dan melepaskan 4 tembakan. Korban pun tewas dengan luka di lengan, kaki, leher, dan kepala. Dari peristiwa ini, selain ayah yang merupakan pegawai ASN, anaknya pun yang masih di bawah umur juga ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara, sedangkan sang anak masih dalam pendampingan. Pulang sampai 3-4 kali pulang. Jadi sudah niat Pak ya, kalau ketemu sama orang ini, sama korban ini, bakal habisi ya? Enggak. Dan untuk mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Musi Banyu Asin, ada AKP Afi Aprianto. Pak Kasat, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Kasat, dari informasi tadi yang kami dapatkan, ini pelaku menembak 4 tembakan terhadap korban hingga akhirnya meninggal dunia. Dari pengakuan pelaku sendiri, apakah memang aksi pencurian ini kerap kali terjadi sehingga memang amarah dari pelaku ini cukup tinggi begitu? Baik, bisa saya jelaskan bahwa saat kami interogasi, pelaku ini memang mengakui bahwa kebunnya dan kebun-kebun di sekitaran mereka memang sering adanya kerugian dicuri sama masyarakat lain. Dan saat kami interogasi kepada pelaku juga, dia pernah menangkap pelaku ini sebelumnya saat mencuri sawit di kebunnya. Kalau boleh dijelaskan kronologi kejadian, apakah saat itu pelaku tahu bahwa korban ini dalam kondisi mungkin sudah kritis karena beberapa kali dilakukan tembakan oleh pelaku? Baik, bisa saya jelaskan. Jadi dari pukul 5 sore, kurang lebih jam 4 atau jam 5 sore sampai jam 9 malam itu pelaku sudah standby di kebunnya untuk menjaga sawitnya memang. Dan jam setengah 10 itu katanya pelaku ini bertemu dengan korban saat melakukan aksi pencuriannya. Nah, disitulah ditembak sebanyak 2 kali dan mengenai lengan dan paha dari korban. Setelah itu pelaku pulang ke rumah dan membawa anaknya kembali ke TKP awal. Setelah dia sampai ke TKP awal, tembak lagi di bagian kepalanya dan menembus ke lehernya. Jadi sebetulnya cuma hanya 3 tembakan, gitu Mbak. Dari situ langsung dibungkus dengan karung dan dibawa menggunakan sepeda motor kurang lebih jaraknya 200 meter dari TKP menuju ke tempat pembuangan dari mayatnya itu. Oke, Pak Kasat, berarti bisa dibilang bahwa ini pembunuhan berencana ya, karena senjatanya sudah disiapkan, mengetahui lokasinya akan dibuang kemana, bahkan mengajak anak tersangka juga begitu untuk membantu. Untuk saat ini kami belum menempatkan pasal berencana karena memang sehari-hari senjata itu dibawa untuk melindungi dirinya. Penyampaiannya seperti itu. Oke. Apakah memang memiliki izin kepemilikan senjata tadi? Itu masih kami dalami karena kemarin belum sempat kami interogasi dan izinnya belum sempat kami cari tahu lagi. Sebelumnya menurut keterangan dari tersangka ini memang sudah beberapa kali ada aksi pencurian di kebun miliknya ya Pak ya, dan termasuk si korban ini juga sudah pernah digepin oleh pelaku sendiri ya Pak. Nah, aksi pencurian ini memang terjadi di kawasan tersebut dan mereka ini berkelompok komplotan atau bagaimana sebenarnya Pak? Kalau pengakuan dari ini hanya 1 orang aja. Mungkin ada kelompok lain, cuma untuk yang ini hanya sendiri menurut dari pelaku. Oke, apakah hanya kebun milik pelaku saja yang dicuri atau kebun-kebun lainnya di sekitar juga? Untuk menentukan itu kemarin sudah kami interogasi beberapa saksi yang ada di sekitar kebun pelaku.
Dan juga ada juga pelaku-pelaku usaha lainnya memang korban ini kerap melakukan aksi pencurian. Yang utama memang kebun sawit, pernah juga sarang-sarang walet yang milik dari warga sekitar TKP. Akhirnya pihak kepolisian bisa mengungkap tersangka adalah pembunuh yang di dalam karung ini seperti apa, Pak, ceritanya? Ya tentunya dalam mengungkap kasus ini kita melakukan olah TKP, penyelidikan, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan analisa CCTV yang ada sepanjang jalan dari rumah-rumah yang kami duga sebelumnya, dan akhirnya kami tentukan bahwa tersangka ini ada dua, yaitu atas nama F dan atas nama T, yang kebetulan mereka berdua adalah anak dan bapak. Terakhir, pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka? Pasal yang kami terapkan pada tersangka ini pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP pidana. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini Kasat Reskrim Polres Musi Banyu Asin, AKP Afi Aprianto.